Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 5 dimanapun kalian berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan, dan juga senantiasa diberikan semangat dalam beribadah dan menuntut ilmu. Baik anak-anakku, kita alhamdulillah sudah sampai ke bab 4 ya. Masuk ke bab 4, yaitu hidup lapang dengan berbagi. Ya, hidup lapang dengan berbagi. Yuk kita dengarkan dulu. Semangat untuk mencari ilmu. Berbagi itu ada berbagai macam ya, diantaranya adalah zakat, infak, sedekah ataupun memberikan hadiah. Pertama adalah zakat. Zakat itu artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Sebagaimana firman Allah, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Jadi fungsinya zakat adalah untuk membersihkan dan menyucikan harta kita ya. Zakat itu hukumnya wajib. Zakat itu adalah rukun Islam yang ketiga ya. Jadi namanya rukun itu harus kita kerjakan, tidak boleh kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan dosa besar ya. Dalam ajaran Islam, zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh agama. Quran Surat An-Nisa ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ya. Jadi zakat itu adalah tumbuh atau berkembang, suci, berkah, subur ya. Sedangkan secara istilah adalah harta milik seorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Zakat itu ada zakat fitrah dan juga zakat mal ya. Zakat fitrah itu dikenal sebagai zakat jiwa. Sedangkan zakat mal itu dikenal dengan istilah zakat harta. Zakat fitrah itu berupa makanan pokok atau uang yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam. Ya, kapan mengeluarkan zakat fitrah? Yaitu pada tanggal 1 Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Jadi sebelum sholat harus sudah mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu hukumnya wajib. Ya, artinya apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan berdosa. Adapun syarat-syarat zakat fitrah harus beragama Islam, kemudian mempunyai kelebihan makanan harta untuk keperluan dirinya dan keluarga, dan anak yang baru lahir pun sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan itu sudah diwajibkan zakat fitrah ya. Kemudian orang Islam yang meninggal setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan atau malam takbiran ya, itu juga masih diwajibkan untuk zakat fitrah. Ya, kemudian zakat fitrah yang kita berikan adalah berupa bahan makanan pokok ya yang dimakan oleh masyarakat setempat. Kalau zaman Rasulullah itu kurma ya, atau gandum. Bagaimana hadis saudara Rasulullah, hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farrada zakat al-fitri min ramadana sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw abdin dzakarin wa aw untha minal muslimin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan dengan mengeluarkan 1 kantang kurma atau gandum kepada setiap orang Islam merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan. Sedangkan kalau di Indonesia berarti berupa 2,5 kg beras ya, atau kalau diuangkan menjadi sekitar 35 ribuan ya kalau sekarang.
Nah, zakat fitrah artinya bersih atau suci ya. Sedangkan menurut istilah artinya pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Siapa yang berhak menerima zakat fitrah ya? Dalam surah Quran surat At-Taubah ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi enggak semua orang Islam berhak menerima zakat ya, hanya orang-orang tertentu. Jadi ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Orang fakir ya. Fakir itu orang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya. Jadi di bawahnya miskin ya. Lebih miskin dari miskin. Kemudian orang miskin juga berhak mendapat zakat, memiliki harta tidak mencukupi kebutuhan pokok. Jadi orang miskin itu punya harta tapi tidak cukup untuk kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya. Amil itu orang yang bertugas untuk mengumpulkan atau mengelola atau mendistribusikan zakat. Mu'alaf orang yang baru masuk Islam yang belum kuat imannya. Jadi kita harus berikan sebagai tanda kepedulian terhadap dan perhatian terhadap mereka. Riqab itu adalah usaha memerdekakan budak ya, hamba sahaya. Gharim itu orang yang sedang ditimpa hutang yang banyak dan tidak mampu membayarnya. Sabilillah itu kelompok orang yang berjuang di jalan Allah ya. Ibnu Sabil orang yang sedang dalam perjalanan dan tujuannya untuk kebaikan atau mencari ilmu, dan mereka kekurangan bekal, membutuhkan pertolongan. Kemudian zakat mal. Zakat mal itu yaitu sejumlah harta atau berupa uang atau benda yang harus dikeluarkan dari sebagian harta yang dimiliki oleh seorang muslim setelah mencapai syarat-syarat yang ditentukan oleh agama. Zakat mal itu disebut juga zakat harta. Adapun yang termasuk zakat mal adalah hasil dari perdagangan, hasil pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, barang temuan, emas dan perak. Penghasilan juga harus dizakati ya. Gaji, misal gaji yang dikenal dengan zakat profesi. Yang pertama, ketentuan bagi orang yang wajib berzakat. Orang yang wajib berzakat antara lain Islam ya, baligh dan berakal, kemudian bebas dari hutang dan merdeka, bukan budak. Yang kedua, ketentuan harta yang wajib dizakatkan. Harta yang akan dikeluarkan zakatnya memiliki ketentuan antara lain cara memperolehnya dengan halal dan baik, hartanya berkembang ya, atau memberi keuntungan bagi pemilik. Kemudian hartanya milik sendiri dan memiliki kekuasaan untuk menggunakannya, dan mencapai 1 tahun atau mencapai nisabnya. Contohnya ya, peternakan ya, atau binatang ternak yang wajib kita zakati. Peternakan itu ada unta, sapi, kerbau, dan kambing ya. Apabila mencapai nisabnya, nisab itu batas minimal ya. Batas minimal unta berapa? Batas minimal unta adalah jika kita sudah memiliki unta 5 sampai 9 ya, dalam setahun, maka kita wajib mengeluarkan zakat, yaitu 1 ekor kambing atau 1 ekor domba yang berumur 2 tahun atau 1 tahun. Kemudian tahun berikutnya untanya bertambah ya, 10 sampai 14, maka wajib mengeluarkan zakat 2 ekor kambing atau 2 ekor domba yang berumur 2 tahun atau 1 tahun, dan seterusnya ya. Kemudian nisab zakat sapi atau kerbau berapa? Nah, bila kita sudah memiliki 30 ya,
sampai 39 sapi atau kerbau ya, maka harus mengeluarkan zakat, yaitu 1 ekor anak sapi atau kerbau yang umurnya 1 tahun lebih. Tapi kalau belum mencapai 30 ekor, maka belum diwajibkan mengeluarkan zakat. Dan kalau tahun depan kelipatan 10 lagi ya, maka ditambah zakatnya, yaitu 1 ekor anak sapi yang berusia 2 tahun lebih. Kemudian kalau zakat kambing itu apabila kita sudah mencapai 40 sampai 120 ekor dalam setahun ya, bertambah 40 sampai 120, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing betina atau 1 ekor kambing domba betina yang umurnya 2 tahun lebih, dan seterusnya. Kemudian zakat emas, perak, dan uang. Nah, zakat emas ini apabila telah dalam setahun mencapai nisab, yaitu 20 dinar atau 85 gram emas, maka kita harus menzakatkan 2,5%-nya ya. Dan apabila tahun depan 2 kali lipatnya, berarti zakatnya juga 2 kali lipatnya ya. Untuk perak apabila mencapai nisab 595 gram ya, atau 200 dirham, maka kita harus mengeluarkan 2,5%-nya. Bila tahun berikutnya 2 kali lipatnya, maka juga zakatnya 2 kali lipatnya. Kemudian nisab uang. Kalau kita dalam setahun punya uang tabungan, uang sebanyak kita bisa untuk membeli emas sebanyak 85 gram, maka kita harus mengeluarkan zakat 2,5% ya. Dan hasil pertanian. Nah, hasil pertanian dan buah-buahan apabila telah mencapai 5 wasak atau 690 kg atau 7 kintal ya, kuintal, maka kita harus mengeluarkan zakat, yaitu apabila tanaman tersebut, pertanian tersebut diairi dengan air hujan, maka hasilnya zakatnya adalah 10%. Apabila tanaman yang diairi dengan air sumur, air sungai dan sebagainya ya, dan menggunakan hewan untuk mengangkutnya atau alat-alat pompa dan sebagainya, maka zakatnya hanya 5%. Kemudian perdagangan. Kalau perdagangan ini adalah apabila keuntungannya mencapai nisab untuk bisa membeli emas 85 gram, maka harus mengeluarkan 2,5%. Dan rikas atau harta temuan ya, harta temuan itu harta terpendam apabila berupa emas atau perak ya, maka kita wajib mengeluarkan 20% atau 1/5 dari harta yang ditemukan. Kemudian infak. Infak berasal dari kata nafaqah yang artinya nafkah. Infak dalam arti luas mencakup zakat, sedekah, dan pemberian sukarela yang dianjurkan. Infak dalam arti khusus adalah sebagian harta seorang muslim yang dikeluarkan atau dari badan usaha untuk kepentingan dan kemaslahatan umum ya. Jadi infak itu adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki menurut ajaran agama Islam untuk kepentingan banyak orang yang mengandung kebaikan atau kemaslahatan. Infak itu tidak ada batas minimal ya yang wajib disedekahkan, disukarela ya. Jadi infak itu juga boleh dilakukan oleh orang-orang yang berpenghasilan tinggi atau rendah ya, mempunyai harta sedikit atau banyak. Perhatikan firman Allah surat Ali Imran ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan ya. Infak itu diberikan kepada siapa saja yang dianggap perlu kita beri, seperti fakir, miskin, anak yatim, janda, saudara, dan lain sebagainya.
Infak itu merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk selalu dilaksanakan oleh hambanya. Banyak manfaat atau keutamaan yang didapatkan apabila orang itu gemar berinfak, sebagaimana surat Al-Imran ayat 92 juga, yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa infak adalah amalan yang sangat istimewa. Infak sebaiknya menggunakan sesuatu yang sangat kita cintai ya, dan yang bagus dari apa yang kita miliki. Jangan berikan infak sesuatu yang sudah kita tidak mengharapkannya. Kemudian bersedekah. Bersedekah itu memiliki nilai yang mulia. Sedekah juga dapat meredam saat terjadi kebencian, permusuhan atau pertikaian. Karena bersedekah dengan cara yang kalian mampu, terutama kepada kerabat dekat. Dengan sering bersedekah akan merekatkan keluarga sehingga terhindar dari permusuhan. Sedekah merupakan bagian dari tolong menolong, saling bantu-membantu, bahu-membahu antara satu dengan yang lainnya. Jika ada tetangga atau orang lain yang minta tolong, maka segeralah kita bantu ya. Kalian juga harus membantu orang-orang yang tidak mau minta-minta tapi dia membutuhkan. Mengapa demikian? Ternyata sebagian dari harta yang Allah berikan pada kalian adalah milik mereka. Apalagi kalau orangnya minta-minta ya, maka sebaiknya kita kasih kalau ada ya. Kalau tidak ada, maka jangan kita mengusirnya ya. Surat Al-Ma'arij ayat 24 sampai 25. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang minta dan yang tidak meminta. Atau hadis riwayat Muslim, idza mata ibnu adam qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi walaupun dia telah meninggal, maka pahala tetap mengalir, yaitu pahala sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Dan sedekah itu adalah semua kebaikan ya. An Hudzaifah an Ibni sallallahu alaihi wasallam qala kullu ma'rufin shadaqah. Jadi dari Hudzaifah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala kebaikan adalah sedekah, termasuk senyum ya. Senyum itu termasuk sedekah. Jadi memberi itu lebih baik daripada meminta. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah ya. Kemudian hadiah. Hadiah itu merupakan pemberian kepada seorang dengan maksud memberikan rasa hormat atau memuliakan atau memberikan penghargaan. Saling memberi hadiah merupakan perilaku yang terpuji. Memberi hadiah dengan niat tulus hukumnya boleh ya. Memberi hadiah dengan mengharap memperoleh kedudukan atau jabatan ini dilarang. Ya, jadi memberi hadiah itu dimaksudkan untuk memberi rasa hormat, memuliakan atau memberi penghargaan, bukan untuk supaya kita naik pangkatnya ya, nyogok itu namanya. Hadiah bisa diberikan kepada siapa saja dan kapan saja ya. Hadiah bisa berupa apapun, tidak harus berbentuk barang ya. Tidak hanya dilihat dari sisi materi, tetapi lebih pada maknanya. Rasulullah SAW bersabda, andai kata aku diundang untuk menyantap makanan yang berupa bagian hasta atau bagian tumit, niscaya aku akan penuhi undangan itu. Dan andai kata aku dihadiahi hal yang sama juga, niscaya aku menerimanya. Jadi menerima hadiah juga boleh ya. Contoh memberi hadiah yang diperbolehkan: memberi hadiah saat kenaikan kelas, memberi hadiah saat menangkan lomba, atau kakak kita beri hadiah pada adiknya yang rajin sholat ya. Ayah memberi hadiah pada ibu karena telah mendidik anak dengan sabar. Kemudian apa saja sih hikmah atau manfaat berbagi ya? Hikmah zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Manfaat
zakat, manfaat infak, manfaat sedekah, dan manfaat memberi hadiah. Di antara lain adalah melipat gandakan rizki, menghapus sifat kikir, membersihkan harta, menolak musibah, dan membantu orang lemah, dan menghapus dosa, menjadi penghalang masuk neraka, mendapat perlindungan Allah pada hari kiamat, sebagai obat bagi berbagai macam penyakit, ya, baik penyakit jasmani maupun rohani. Kemudian kalau kita berzakat, infak, sedekah, maka harta yang kita miliki akan diberkahi Allah, kemudian menyegerakan datangnya rizki yang lain dari Allah, kemudian membentengi harta dari kerugian, dan juga memperpanjang usia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.